Tugas 2.3A9 Aksi nyata modul 2.3 Coaching untuk supervisi akademik. Bersama saya CGP Angkatan 6 Kabupaten Dompu, Rahmatia Eskel, asal sekolah SMK Negeri 1 Kempo. Dengan didampingi oleh Bapak Fasilitator Bapak Aswin Anwar Abdul Qadir SPD dan pengajar praktik Ibu Juhriah SPD. Assalamualaikum Bu Tuti. Waalaikumsalam Bu Tia. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa hari ini Bu Tia. Baiklah, saya di sini selaku supervisor yang akan melakukan wawancara terhadap Bu Tuti sebelum melakukan pembelajaran di kelas. Jadi wawancara ini itu berkaitan dengan pra-observasi kelas kita, Bu ya. Jadi ini mata pelajaran yang Ibu pilih mata pelajaran apa ya Bu ya? Teknik pasca panen untuk kelas 11 APAT. Agribisnis perikanan air tawar. Tujuan pembelajaran Ibu nanti apa? Pembelajaran nanti itu tujuan pembelajaran yang hendak saya capai itu ada 3 Bu. Yang pertama, dengan mengkaji berbagai sumber belajar menggunakan media digital internet, peserta didik diharapkan mampu menganalisis teknik yang digunakan dalam pengemasan atau packing komoditas perikanan, baik itu benih maupun ikan konsumsi. Yang kedua, melalui kegiatan pengamatan video teknik pengemasan atau packing ikan, peserta didik diharapkan mampu menelaah teknik pengemasan atau packing ikan yang benar. Kemudian yang ketiga, melalui kegiatan diskusi kelompok berdasarkan sumber belajar melalui media internet, peserta didik diharapkan mampu menunjukkan teknik atau melakukan teknik pengemasan atau packing dengan cermat dan teliti. Artinya tujuan pembelajaran Ibu tuju di sini kan ada 3 ya. Berapa jam pelajaran Bu nanti? Kalau ini 4 jam, 4 jam pelajaran. 4 jam pelajaran. 4 jam pelajaran itu cukup tidak untuk memenuhi tujuan pembelajaran yang diinginkan? Ya, kalau untuk 4 jam itu paling bisa tercapai itu hanya tujuan 1 dan 2. Kalau untuk yang ketiganya itu butuh waktu sendiri 4 jam berikutnya itu Bu, prakteknya jadi 4 jam langsung. Baiklah Bu, tadi kan Ibu sudah memaparkan tujuan pembelajaran Ibu. Area pengembangan yang Ibu hendak capai nanti apa? Pengembangan yang hendak saya capai itu adalah di mana siswa itu dia bisa menemukan sendiri lebih aktif gitu Bu. Dia lebih aktif memanfaatkan media internet untuk menelaah problem nanti yang akan saya sampaikan. Jadi nanti mereka itu akan mengamati video, kemudian akan saya tentukan permasalahannya. Jadi mereka mencari sendiri misalnya teknik pengemasan yang benar seperti apa, kemudian masalah-masalah yang sering dihadapi itu mereka akan menelaah sendiri informasi itu, yang pada akhirnya akan saya beri penguatan di akhirnya. Artinya Ibu nanti akan memberikan sebuah video ya lewat internet. Ya. Memberikan sebuah video lewat internet saja atau misalnya ada media-media lain lagi yang dipakai? Selain dari video itu nanti mereka bisa menggunakan internet untuk menggali informasinya. Jadi mereka bisa googling di situ, mencari informasi asal yang sesuai dengan materi yang mereka pelajari. Cuma misalnya nanti mereka kurang tepat ininya, kita arahkan untuk melihat seperti Google Scholar, kemudian Google Cendekia, karena di sana kan lebih banyak jurnal-jurnal dan buku-buku yang bagus. Artinya lewat video internet, kemudian nanti model pembelajarannya tadi adalah problem based learning, jadi pemecahan masalah ya. Nah, selain itu, selain pemberian video kemudian lewat internet, apalagi Bu
Jadi nanti setelah mereka menggali informasi, saya juga mengharapkan siswa itu mampu mempertanggungjawabkan apa yang sudah mereka pelajari dan mengkomunikasikan hasilnya itu kepada teman-temannya melalui media diskusi. Jadi nanti di akhirnya mereka akan memaparkan informasi yang sudah mereka dapatkan, kemudian saling bertukar pikiran melalui tanya jawab dengan teman yang lainnya. Jadi nanti akan ada pembentukan kelompok dulu sebelum mereka belajar. Oh, artinya tadi ada diskusi, kemudian ada pertanggungjawaban ya dari siswa tersebut untuk menyampaikan kembali materi yang mereka peroleh. Nah, itu kan dia lebih ke pengembangan pembelajarannya, Bu ya. Pengembangan yang lainnya lagi, Bu. Pengembangan yang lainnya sih di situ saya harapkan kayak ada kerjasama ya, Bu, antar siswa, bagaimana mereka itu bisa saling bertukar pikiran walaupun pendapatnya berbeda. Di situ mereka bekerja sama dengan baik, kemudian disiplin pada saat mereka berdiskusi, kemudian bagaimana dia menghargai pendapat orang lain, kemudian mau mendengarkan orang lain saat berbicara. Di situ nilai-nilai itu yang saya harapkan pada saat diskusi dan belajar. Artinya ada kerjasama, ada saling menghargai. Tadi kan kalau pengembangan yang Ibu melalui diskusi dan lain-lain tadi kan termasuk itu ya pembelajaran apa namanya ya, pembelajaran berdiferensiasi. Nah kalau misalnya kayak kerjasama, saling menghargai, itu dia masuk ke ranah apa? Pengembangan apa? Pengembangan sikap, intinya sikap berdiferensiasi itu kayak mereka menghasilkan mempertanggungjawabkan hasil kerjanya bisa lewat PowerPoint, kemudian bisa lewat wawancara nanti juga, Bu. Terus kemudian disiplin tadi ada kata disiplin yang disebutkan. Artinya disiplin di sini ada budaya-budaya yang Ibu selalu lakukan ya, budaya-budaya baik tentunya. Contohnya seperti apa, Bu? Disiplin di sini seperti misalnya pada saat kita masuk sebelum KBM itu mereka juga harus memperhatikan gimana mereka kebersihannya. Jadi harus lihat dulu kebersihan kelasnya, kemudian disiplin tuh artinya misalnya waktu diskusinya saya kasih 30 menit, berarti mereka harus tepat waktu, sudah menjawab pertanyaan itu sesuai dengan waktu yang ditentukan, sehingga rencana belajarnya tuh nanti sampai dengan itu selesai tepat waktu. Artinya manajemen waktunya, Bu ya. Kemudian budaya-budaya positif yang lain lagi mungkin, Bu, ada Kerjasama, kemudian saling menghargai itu, Bu. Jadi ketika teman berbicara yang lainnya diam, kemudian saling menghargai ya, seperti itulah kira-kira, Bu. Kemudian strategi apa yang Ibu persiapkan untuk melakukan pembelajaran secara diferensiasi ini, Bu? Strategi yang saya persiapkan itu adalah bagaimana siswa itu dia lebih aktif pada saat pembelajaran. Aktif dalam arti kalau sesuai dengan metode pembelajaran yang saya gunakan, permasalahannya kan sudah saya tentukan. Jadi mereka tuh mencari dan menggali sendiri informasi yang menjadi puncak permasalahannya. Jadi mereka mencari sendiri, sehingga mereka akan aktif menggali lewat internet, lewat buku, dan lewat media yang lain. Yang bisa tanya juga ke sumber-sumber yang bisa yang kompeten di bidangnya gitu. Oh gitu. Itu strategi yang disiapkan. Nah, contoh strategi yang lain lagi, misalnya tadi model pembelajaran sudah, Bu ya, program based learning-nya, kemudian metodenya, Bu, metode tanya jawab, diskusi, ya. Terus strategi yang lain, kalau itu kan pembelajaran diferensiasinya, Ibu juga tadi sudah menyiapkan nanti ada 4 jam kemudiannya adalah untuk melakukan presentasi ya, atau produk yang dia hasilkan gitu ya dari diskusi tersebut. Nah kira-kira kalau strategi mengenai sikap dan
tingkah laku sosial emosionalnya. Kalau sikap dan tingkah laku itu jelas terlihat selama pembelajaran ya Bu ya. Misalnya ketika diberikan tugas, apakah mereka bertanggung jawab untuk mengerjakan tugas itu atau tidak. Jadi ketika diberi waktu untuk menggali informasi, kita lihat apakah mereka tertib di situ apa enggak. Kan kelihatan sikapnya. Apakah dia lari kiri kanan atau malah fokus dengan tugas yang sudah diberikan gitu. Oke, artinya ini praobservasi saya sebelum Ibu masuk ke kelas. Nanti kita akan langsung masuk ke kelas Ibu ya. Ini kan mungkin jamnya kapan Bu? Hari Sabtu. Oh, hari Sabtu. Baiklah, nanti hari Sabtu saya akan masuk ke kelas Ibu. Nanti saya akan mengamati bagaimana pembelajaran yang ada di kelas. Nah, setelah mengamati nanti kita akan melakukan percakapan praobservasi Bu ya, kaitan dengan pembelajaran yang Ibu lakukan. Oke, makasih Bu Tuti atas waktunya. Luar biasa semangatnya. Gimana kabarnya hari ini? Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, silakan ketua kelas menyiapkan untuk berdoa. Ya, silakan. Duduk siap. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Beri salam kepada Ibu Guru. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari suaranya yang luar biasa, berarti udah siap untuk belajar ya. Ya, buat yang lain silakan cek sampah di samping kiri kanan. Kalau masih ada sampah, silakan buang di luar. Udah bersih ya? Udah. Ya, alhamdulillah, berarti rajin yang komisaris hari ini. Oke, pagi ini kita akan memulai materi tentang teknik pengemasan atau packing ikan atau packing benih. Nah, sebelum kita masuk ke materi, ada yang tahu nggak apa itu packing atau pengemasan? Silakan angkat tangan. Ya, silakan Melati. Packing adalah suatu cara untuk membuat ikan dalam kondisi nyaman, tidak rusak, mudah, praktis, dan tidak mengganggu kondisi sekitarnya, yakni selama pengangkutan atau pengiriman. Ya, benar. Tepuk tangan dulu boleh. Jadi benar kata Meji. Nah, packing atau pengemasan itu bagaimana caranya kita membuat kondisi yang nyaman untuk ikan selama proses pengangkutan. Jadi kenapa kita harus buat dia nyaman? Itu supaya pada saat ikannya itu sampai di tempat tujuan, dia masih dalam keadaan yang sehat dan hidup. Dan ya, hidup. Nanti kalau pada saat proses pengangkutan tiba-tiba ikannya mati, nah itu menjadi PR buat kita. Apa sih tujuannya kita belajar materi ini buat kalian? Itu nanti tujuannya adalah jika kalian memahami materi ini dengan baik dan dikuasai dengan baik, maka kalian akan dapat melakukan proses pengemasan atau packing ikan dengan benar. Jadi ketika kalian misalnya nanti sudah keluar dari SMK mau buat usaha budidaya sendiri, itu kalian sudah bisa melakukan prosedur ini dengan benar. Kompetensi dasarnya adalah menganalisis teknik pengemasan atau packing ikan. Nah, apa yang harus kalian dapatkan? Kalian harus bisa menganalisis teknik yang digunakan dalam pengemasan komoditas perikanan. Kemudian yang kedua, itu kalian bisa menelaah teknik pengemasan atau packing komoditas perikanan. Ini untuk pengetahuannya. Lalu untuk keterampilannya apa? Nanti kalian bisa menunjukkan teknik yang digunakan dalam pengemasan
kegiatan diskusi yang kalian lakukan, itu gimana keaktifan kalian. Kemudian yang kedua itu penugasan. Nanti di akhir itu ada proses ya. Jadi tolong dipelajari benar-benar materi hari ini, karena di akhir nanti ada proses. Kemudian yang terakhir tuh praktek pengemasan. Ini belum bisa kita lakukan hari ini, insya Allah minggu depan ya. Iya. Oke. Lalu sekarang silakan kalian simak video yang Ibu sajikan ini. Kemudian di video ini nanti kalian cari tahu masalah apa yang terjadi dulu. Jadi Ibu akan hadirkan 2 video. Yang pertama kalian lihat itu masalah yang terjadi apa. Yang kedua nanti kalian lihat itu video mengenai apa. Oke? Paham? Siap. Oke, silakan kalian tonton video ini. Semua menyimak? Ya, sudah ya? Sudah ya? Kalian bergabung ke kelompok yang sudah Ibu bagi di WA tadi malam. Silakan bergabung kelompok 1, 2, dan 3. Ya, silakan. Nanti akan Ibu arahkan lewat LKPD yang akan Ibu bagikan ini. Ya? Ya, Bu. Paham? Nah, sampai di sini ada yang masih mau ditanyakan atau masih bingung? Siap, tidak ada ide. Ya, oke. Nanti ada beberapa pertanyaan dalam LKPD, silakan kalian jawab. Nanti kalian cari di sini. Ya. Jadi kalian berdiskusi, silakan temukan di Google dan di Google Scholar. Jadi zaman sekarang ini kita harus pandai-pandai memanfaatkan teknologi, ya. Jangan kalian hanya tahu main game, nonton YouTube yang bukan berbau pendidikan. Nah sekarang kalian tuh bisa menemukan semuanya di Google. Yang penting bisa pintar-pintar menggunakan kata kunci dan memilih yang sesuai dengan materi yang kita inginkan. Selain Google, kalian bisa buka Google Scholar. Oke, Ibu bagikan dulu LKPD-nya ya. Ya, silakan dibuka LKPD-nya dan dijawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam LKPD. Setelah itu nanti kalian akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Jadi disiapkan 2 orang, yang 1 moderator dan 1 presentasi. Teman yang lain membantu pertanyaan jika ada yang bertanya. Oke, paham? Siap. Paham ya? Jika paham kita? Paham. Mana Dika? Iya, Ibu. Paham? Paham, Ibu. Oke, silakan dikerjakan. Ibu kasih waktu 15 menit dari sekarang. Silakan. Jangan malu bertanya. Coba cari di Google, ada tuh. Kalau kalian cari di Google itu bukan pasti yang atas ya, yang bawah tuh bisa. Yang penting kata kuncinya tepat. Kalau nggak ada di situ, cari di halaman berikutnya. Kalau nggak ada lagi, rubah kata kuncinya. Oke, coba dulu. Nanti Ibu cek lagi. Ini ngomong 1, mana? Udah mulai. Kalian sudah bisa menggali info
pergantian air dan memerlukan kecermatan dalam perhitungan kebutuhan oksigen dengan lama waktu pengangkutan. Oke, yang lain ada yang bisa tarik kesimpulan? Oke, silakan Maya. Kesimpulan dari saya, kita akan mengetahui dalam proses pengemasan atau packing ada beberapa faktor yang penting untuk beberapa faktor yang terjadi sebelum melakukan pengemasan. Contohnya seperti suhu air, derajat keasaman, oksigen terlarut, ukuran ikan, kesehatan ikan. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. jadi luar biasa. Jadi Ibu akan memberikan kesimpulan dari apa yang sudah kita pelajari hari ini. Jadi setelah kalian menyaksikan video tadi pada saat pengangkutan, masalah yang biasa terjadi yang pertama itu tidak dipertimbangkan sebelum pemilihan metode pengangkutan itu tidak dipertimbangkan misalnya jenis ikannya. Jenis ikan itu ingat untuk hari ini boleh lupa tapi jangan lupanya banyak ya. Ya, betul. Ya, jadi sering-sering membaca, kemudian sering-sering diskusi sama teman. Mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kalian silakan mengerjakan soal proses ini dalam waktu 3 menit aja. Nilainya paling tinggi dapat ini ya. Bisa pilih hadiah mau pizza pakai pucuk. Yang kerjakan itu alhamdulillah sudah mencapai nilai KKM. Semua di atas 70 mengerjakan lebih dari Silakan dijajar dulu. Tidak ada? Ya, Bu. Benar, tidak ada? Nah, Oke, silakan mejanya dikembalikan ke tempat semula. Oke, silakan ditutup Maya dengan doa. sebelum kita tutup pertemuan ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Ucapkan terima kasih kepada Ibu Guru. Ya, sama-sama. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Bu Tuti? Kita ketemu lagi nih. Ya, alhamdulillah Bu Tia sehat. Oh, sehat ya, alhamdulillah. Jadi kan seperti yang saya katakan kemarin Bu, Ya, ini maksudnya program saya awalnya kemarin dari praobservasi, kemudian kita sudah saya sudah melaksanakan observasi di kelas Ibu. Nah sekarang kita masuk ke percakapan kita pasca observasi kelas. Jadi memang pada saat itu kan kita tidak bisa langsung berbicara mengenai pasca observasi ini karena kendala sesuatu dan lain hal. Jadi ada kegiatan yang sangat mendesak saat itu. Jadi pasca observasinya saya lakukan sekarang Bu ya. iya Bu, silakan. Jadi mengingat kembali pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas, menurut Ibu gimana pembelajaran yang telah Ibu lakukan di kelas 11 agribisnis perikanan air tawar kemarin? Ya, kalau pembelajaran yang sudah saya lakukan kemarin berdasarkan tujuannya dari 3 itu memang baru 2 yang tercapai karena memang keterbatasan waktu. Yang ketiganya itu mungkin bisa dilaksanakan di minggu berikutnya karena memang butuh full praktek. Tapi kalau untuk teori itu keaktifan siswa dan pada saat pembelajaran itu sudah hampir seperti yang saya harapkan. Akan tetapi ada kendala di beberapa faktor. Jadi saya awalnya itu sangat mengharapkan siswa itu aktif, seperti metode pembelajaran yang saya gunakan tuh problem based learning. Jadi mereka
menemukan cara pemecahan masalah yang sudah saya berikan. Jadi saya tuh terlalu fokus ke mereka mencari informasinya lewat Google kan Bu, lewat TPACK itu teknologi, mereka memanfaatkan teknologi yang ada. Cuma kendalanya kemarin itu tidak semua siswa tuh aktif mencari. Jadi hanya beberapa aja yang aktif. Oke Bu, jadi kendalanya adalah masih ada beberapa siswa yang kurang aktif ya. Nah, gini Bu, sebelum kita lanjut lagi, Ibu masih ingatkan tujuan pembelajaran Ibu kemarin apa saja? Yang pertama itu diharapkan peserta didik mampu menganalisis teknik pengemasan atau packing benih ikan konsumsi. Yang kedua, peserta didik mampu menelaah teknik packing yang benar melalui video. Kemudian yang ketiga itu peserta didik mampu melakukan teknik packing yang benar melalui diskusi kelompok dan pengamatan video. Jadi kemarin ada 3 tujuan pembelajaran Ibu, Ya. tetapi yang sudah dilaksanakan pada saat saya melakukan observasi itu berapa tujuan pembelajaran Bu? Baru 2 Bu. Baru 2. Baru 2. Jadi kemarin kenapa tidak dilaksanakan ketiga tujuan tersebut? Waktunya Bu, karena kebetulan waktunya tidak cukup, di situ hanya 4 jam, sedangkan kalau kita mau di sini kan kita masih menganalisis, sedangkan kalau kita sudah mau praktek tuh butuh waktu lebih lama lagi. Kebetulan juga kemarin ada alat yang masih belum ada, itu tabung oksigennya yang harus kita upayakan dulu. Baiklah, jadi tujuannya kemarin ada 2 tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai, yaitu mengenai teknik pemanenan dan pasca panen ini Bu ya. Jadi packing dan ya teknik packingnya, packing ikannya itu yang pertama. Siswa kemarin kan disuruh mencari informasi sesuai dengan masalah yang Ibu sajikan gitu. Jadi model problem based learning-nya. Terus yang kedua, mereka melakukan sendiri packing tersebut, atau mereka melakukan diskusi dulu dan kemudian nanti menghasilkan suatu produk untuk yang dipresentasikan. Nah, tadi Ibu sudah menjelaskan kalau kekurangannya kemarin adalah masih ada sebagian siswa yang belum aktif. Nah, untuk mensiasati ini menurut Ibu tuh apa sih yang perlu saya rencanakan pengembangan Ibu selanjutnya untuk mensiasati kurangnya keaktifan siswa tersebut? Ya, kalau dengan metode pembagian kelompok itu kita harus saya kedepannya itu harus memperhatikan jumlah anggota tiap kelompoknya. Jadi di sana jangan sampai lebih dari 4 atau 5 orang, maksimal 5 baru efektif. Kalau di atas 5 itu banyak yang kurang fokus. Jadi mereka hanya melihat apa yang dikerjakan temannya tanpa mengerjakan yang lain, mengerjakan sesuai dengan yang dikerjakan temannya gitu. Jadi kelompoknya harus kelompok kecil. Kelompok kecil kemarin, kelompok besar. Ya, Kenapa 6-7 kemarin itu saya. Kenapa Ibu membagi kelompoknya menjadi kelompok besar? Sebenarnya nggak kelompok kecil aja kemarin? Sebenarnya malam itu sebelum diskusi saya sudah mengirimkan materinya kan lewat WA, pembagian kelompok dan sebagainya. Kelompok itu sudah saya bagi 3 di malam harinya. Akan tetapi pas hari hanya itu salah satu orang nilam itu berhalangan hadir. Jadi karena yang benar-benar aktif di kelas itu menurut penilaian saya itu 3 orang itu, ketika yang satunya tidak hadir saya belum berani. Takutnya nanti kelompok yang satunya tanpa ada koordinator yang aktif itu nggak jalan. Akhirnya saya buat jadi 2 kelompok. Jadi 2 kelompok. Tapi ada tidak pertimbangan Ibu yang lain? Artinya ini misalnya Ibu melihat tentang keseharian pengetahuan siswa tersebut ya dalam membagi kelompok. Nah, kira-kira ada nggak pertimbangan Ibu yang lain selain keseharian pengetahuan siswa tersebut?
Kalau masalah pembagian kelompok itu Bu, yang berani saya jadikan koordinator yang kayak yang benar-benar rasa ingin tahunya tinggi dan kemauannya untuk menemukan sesuatu tuh luar biasa gitu Bu. Kalau di kelas APAT itu hanya 3 orang itu yang benar-benar rasa ingin tahunya tinggi itu 3 orang itu aja. Ibu punya metode nggak untuk melakukan pengembangan agar anak siswa lain juga ya seperti yang 3 orang itu? Ya. Jadi setelah saya amati ternyata cara belajar siswa ini yang ada yang suka membaca buku, ada yang suka mendengarkan, dan ada yang suka menonton video. Kayaknya saya nih memang pada saat pembelajaran saya menampilkan video juga di situ. Nah, di situ saya lihat ternyata siswa saya sangat antusias ketika menonton video. Jadi ternyata selama ini kekurangan saya itu masih kurang mengetahui mereka tuh mau belajar seperti apa sih gitu. Ternyata kalau kita fokus hanya mereka menemukan informasi di Google gitu, kita kasih permasalahan terus mereka menemukan informasi di Google, itu kan mereka hanya membaca Bu. Nah, beda misalnya ketika nanti kita sajikan video-video pembelajaran, kemudian mereka mendengarkan wawancara orang di YouTube misalnya gitu. Nah, di situ mereka tuh ternyata siswa yang kurang aktif. Ketika kita berikan tugas membaca, ketika kita berikan tontonan video dan tugas mendengarkan, itu ternyata mereka lebih aktif saat itu. Berarti ini pembelajaran juga buat saya. Kedepannya saya harus membuat pembelajaran yang membuat siswa itu lebih tertarik dan penasaran gitu Bu. Artinya menurut Ibu di sini Ibu belum merasa maksimal ya, Iya. Dalam memfasilitasi keinginan siswa dalam belajar. Iya. Dalam pembelajaran berdiferensiasi itu sudah tercapai nggak diferensiasi diferensiasi objek-objek diferensiasi yang Ibu inginkan? Kalau diferensiasi itu konten, proses, produk ya. Kalau untuk konten itu kayak kita mengenal minatnya siswa lebih belajar kemana. Kalau proses tuh pas pembelajarannya, konten produk. Jadi ini juga yang menarik Bu, di zaman teknologi yang orang semua pakai teknologi seperti zaman sekarang. Itu misalnya saya juga dalam 1 semester kita menugaskan siswa misalnya untuk membuat beberapa konten dari apa yang sudah kita berikan. Jadi itu kayaknya lebih sesuai dengan zamannya mereka sekarang. Kalau kita suruh baca buku terus kan mereka ini bosan. Kemudian kayak si yang kurang-kurang aktif itu ternyata ketika kita berikan tugas membuat video, wawancara itu mereka lebih antusias untuk menghasilkan produk setelah pembelajarannya itu Bu. Selain diskusi tentunya itu ya. Artinya konten diferensiasi kontennya Ibu kemarin sudah ada ya. Ya, hanya itu berupa presentasi, video-video presentasi sama mereka buat video itu. Itu untuk produknya. Kemudian diferensiasi prosesnya melalui apa kemarin metode belajarnya? Problem based learning. Modelnya problem based learning. Kemudian dengan metode diskusi dan tanya jawab kan kemarin. Iya, yang mereka bertanggungjawabkan presentasi mereka di akhir dan berdiskusi ke produk. Jadi dari pembelajaran berdiferensiasi itu dari konten, dari proses dan dari produk, Ibu rasa yang masih kurang di mana? Saya tuh kurangnya di proses yang seperti saya bilang tadi Bu, saya ternyata kurang minatnya itu, kurang mengetahui minat belajar siswa. Saya terlalu
maunya lebih variatif ya. Ya, harusnya lebih variatif dan sesuai dengan keinginan siswa gitu. Oke. Baiklah. Selain pengembangan pembelajaran berdiferensiasi itu kan ada yang ingin kita capai lagi ya Bu ya, yaitu pembelajaran sosial emosionalnya. Bagaimana menurut Ibu yang setelah Ibu laksanakan di kelas kemarin, tercapai atau bagaimana menurut Ibu? Tercapai sih kalau menurut saya Bu. Kalau masalah sosial emosional, di sana mereka sudah mulai menghargai ketika ada temannya yang berbicara. Ketika ada teman yang presentasi, mereka tidak sibuk sendiri, mereka mendengarkan dengan baik. Kemudian dari sikap pada saat mereka presentasi juga itu sudah sesuai dengan yang saya harapkan. Kemudian untuk budaya positif Bu ya, untuk budaya positif kebiasaan-kebiasaan apa yang Ibu terapkan di kelas Ibu? Kalau budaya positif itu mulai dari kita awal masuk kelas itu Bu, kita saling mengucapkan salam, bertanya kabar, kemudian sambutan siswa juga positif, mereka jawab dengan baik, itu sudah budaya positif menurut saya. Kemudian kita arahkan, misalnya mereka silakan untuk kalau kelasnya saya tuh kalau kelas masih kotor, saya tidak akan memulai pembelajaran. Artinya di situ juga mereka belajar disiplin, tanggung jawab, kebiasaan diri yang baik. Kemudian sebelum apersepsi juga kita melihat kesiapan peserta didik untuk belajar. Jadi bagaimana mereka memanajemen dirinya sendiri itu sebelum menerima pelajaran tuh, apakah sudah fokus menerima pelajaran atau pikirannya masih kemana-mana. Kebiasaan-kebiasaan seperti itu sih yang saya harapkan ketika pembelajaran. Artinya ada kaitannya antara kompetensi sosial emosional tadi, yaitu kesadaran diri dan manajemen diri siswa, yaitu kaitannya dengan kesadaran penuh siswa yang siap untuk belajar dengan budaya positif yang akan dia lakukan. Jadi yang saya perhatikan kemarin memang budaya positif yang sudah Ibu laksanakan, yaitu misalnya Ibu tetap memperhatikan kebersihan di kelas Ibu ya sebelum belajar, kemudian tetap mengucapkan salam, berdoa, kemudian satu yang paling penting kemarin adalah manajemen waktu yang Ibu atur ya. Jadi manajemen waktu tuh betul-betul tidak boleh lewat atau bergeser. Jadi memang diterapkan ke siswanya manajemen waktunya Bu. Nah, kaitan dengan ukuran keberhasilan, menurut Ibu sesuai dengan pembelajaran Ibu yang Ibu lakukan di kelas kemarin, sudah seberapa jauh sih yang Ibu rasa keberhasilan Ibu dalam sebagai pemimpin pembelajaran? Jadi ketika akhir pembelajaran tuh kan saya melakukan post test Bu. Nah setelah saya periksa hasil kerja siswa tuh alhamdulillah di atas 70% mereka menjawab dengan benar. Berarti di situ saya sudah menganggap siswa lumayan berhasil lah Bu. Karena udah di atas 70% mereka paham dengan materi yang mereka temukan sendiri, dan saya kan hanya memberi penguatan di akhir. Artinya minimal 70% ya, minimal 70%. Ibu. Nah, dari pembelajaran tersebut setelah kita evaluasi, Ibu merefleksikan lagi apa sih yang masih kurang dari pembelajaran saya tadi? Saya Bu ya, khususnya buat saya, ternyata saya ini setelah pembelajaran itu saya merasa saya terlalu mengharap siswa itu terlalu berfokus ke yang aktif. Saya tuh harusnya lebih tahu kenapa siswa yang tidak aktif ini kurang aktif pada saat pembelajaran. Ternyata kita harus menggunakan, kita sebagai guru tuh harus mengetahui siswa kita tuh suka pembelajaran yang seperti apa, bukan seperti yang saya inginkan. Tapi kita yang harus mengetahui siswa itu suka belajar model apa. Jadi kan
itu seperti yang saya bilang, ada yang suka membaca, ada yang suka mendengarkan, dan ada yang suka menonton video. Ternyata kita harus lebih menggunakan pembelajaran yang bervariatif gitu Bu, supaya siswa yang misalnya mulai jadi yang tidak tertarik itu mulai jadi tertarik, sehingga menimbulkan rasa ingin tahu dan mereka belajar dengan sendirinya. Jadi rencana terkait dengan refleksi tersebut, rencana tindak lanjut Ibu ke depannya, Ibu sudah ancang-ancang nanti akan seperti ini. Gimana? Ya, jadi nanti saya mau membuat pembelajaran tuh yang kita bisa kayak nanti tuh mengunjungi ketika kita ingin praktek, misalnya kita kekurangan alat. Sebaiknya kita tidak tunggu alat itu ada Bu. Misalnya kalau ada yang kayak kita Dudi, bisa kerjasama dengan Dudi kan lebih enak lagi kalau kita jalan-jalan mengunjungi ke sana gitu Bu. Jadi tujuan pembelajaran yang ingin kita capai itu benar-benar tercapai di situ. Jadi kan kalau kita hanya di kelas materi mungkin siswa bosan. Jadi kita jalan-jalan sekalian belajar gitu. Baiklah. Kalaupun tidak ada misalnya aset yang kita punya, maksudnya kita punya aset, kita sudah bisa memanfaatkan, kemudian pokoknya tidak ada jalan lagi misalnya harus ada ini, sedangkan tidak ada, artinya jalan keluarnya adalah kita melakukan wisata belajar Bu ya, istilahnya sama dengan keluar ya. Bekerja sama dengan Budi untuk melakukan wisata belajar. Mungkin itu saja Bu Puji ya. Terima kasih atas waktunya hari ini. Nanti semoga kita bisa berdiskusi kembali dan melakukan pengembangan diri lah Bu, bersama-sama untuk keberhasilan pembelajaran siswa di sekolah kita. Jadi terima kasih atas waktunya Bu. Permisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.